Analisis kami hari ini memang kemudian harus dilakukan penangkapan dan saat ini masih dalam proses pemeriksaan lanjutan sebagai tersangka. Gubernur Papua Lukas NMB ditangkap penyidik KPK saat berada di sebuah restoran di Abepura, Jayapura, Selasa siang. Kami melakukan penelaahan secara cermat. Apakah dugaan kasus Pak Lukas ini murni soal hukum atau ada pula muatan politiknya? Ya, semua sama di mata hukum. Dan saya kira kalau KPK menangkap itu pasti sudah punya barang bukti yang ada. Itu kan proses penegakan hukum. Kasus Lukas NMB bukan rekayasa politik, melainkan merupakan temuan dan fakta hukum. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman membocorkan aktivitas Gubernur Papua Lukas NMB saat berada di kasino. Dan memang trip perjalanan Pak Lukas ini mulai bulan Desember 2021 hingga Agustus 2022, ada yang bahkan sampai ke Australia, ke Jerman, dan juga Singapura, Malaysia. Drama panjang Lukas NMB berakhir, tidak bisa berkelit langsung dijemput KPK. Mengapa kami bersikap seperti ini? Karena Partai Demokrat memiliki pengalaman berkaitan dengan Pak Lukas NMB. Kami berpandangan intervensi dan pemaksaan semacam ini tidak baik untuk kehidupan demokrasi kita. Persoalannya persoalan hukum murni, nggak ada persoalan politik. Maka siapapun harus mempertanggungjawabkan di depan hukum. Nggak ada perkecualian. Kalau mereka dalam perlindungan masyarakat yang dalam pengaruhnya Lukas NMB, apa perlu TNI dikerahkan? Inilah detik-detik sesaat setelah Gubernur Papua Lukas NMB ditangkap penyidik KPK di sebuah restoran di Jayapura setelah diamankan di Makobrimob Kota Raja. Lukas NMB kemudian dibawa ke Bandara Sentani untuk diterbangkan ke Jakarta. Ada laporan dari PPATK tentang dugaan korupsi atau ketidakwajaran dari penyimpanan dan pengelolaan uang yang jumlahnya ratusan miliar. Setelah mempelajari kasus hukum yang menimpa Pak Lukas itu, maka saya akan menyampaikan pandangan dan sikap Partai Demokrat memberikan pembelaan kepada Bapak Lukas NMB. Sejumlah foto dan video Gubernur Papua Lukas NMB diduga sedang bermain judi di berbagai negara dibongkar oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI. Lukas terlihat ditemani seorang wanita di sebuah hotel mewah. Terkait dengan Lukas NMB yang diduga bermain judi di luar negeri, MAKI telah mendapatkan data dari orang-orang yang sekitarnya bahwa memang betul ada dugaan permainan judi di 3 negara, Manila, Singapura, dan juga di Malaysia itu misalnya Hotel Pop Sentosa, terus tempat kasino Malaysia Genting Island, dan kemudian di Filipina adalah Soler Resort and Casino Entertainment. Kami punya videonya. Proses hukum yang ada di KPK semuanya harus menghormati. Semua sama di mata hukum. Saya anak Papua asli, walaupun dalam hati saya menangis melihat masyarakat kita yang ditinggal oleh pemimpinnya tanpa bertanggung jawab dan bikin malu menurut saya. Apalagi hedonisme yang ditunjukkan dengan cara menari-nari dengan bermain menghabis-habiskan uang rakyat. Menurut saya tidak pantas jadi pemimpin, tidak pantas jadi pemimpin itu. KPK akhirnya menangkap Gubernur Papua Lukas NMB yang telah ditetapkan tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi. Lukas ditangkap saat sedang makan siang papeda di sebuah restoran di kota Jayapura, Papua. Butuh waktu panjang bagi Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menangkap Gubernur Papua Lukas NMB. Usaha KPK menggiring Lukas ke Jakarta bak sebuah drama. Sejak namanya terseret dalam kasus suap dan gratifikasi terkait proyek pembangunan infrastruktur di Provinsi Papua, Lukas NMB tidak kunjung menghadiri panggilan KPK. Alasannya soal kesehatan. Lukas NMB bahkan bergeming sekalipun KPK sudah menetapkan sebagai tersangka sejak 14 September 2022 silam. Pemanggilan demi pemanggilan tidak pernah diindahkan. Penangkapan dilakukan KPK pada Selasa 10 Januari 2023 sekitar pukul 11 WIT. Lukas sempat dibawa ke Makobrimob Polda Papua sebelum akhirnya diterbangkan ke Jakarta.
Komisi Pemberantasan Korupsi pun membenarkan kabar tentang penangkapan Gubernur Papua Lukas NMB di Jayapura, Papua, Selasa 10 Januari 2023. Komisioner KPK Nurul Gufron mengatakan penangkapan tersebut dilakukan terkait dengan status Lukas NMB yang ditetapkan tersangka terkait kasus suap dan gratifikasi. Tim KPK saat ini dalam perjalanan pesawat terbang dari Sentani ke Jakarta membawa Lukas NMB ke kantor KPK. Benar, KPK menangkap Lukas NMB di Jayapura saat ini. Yang bersangkutan dibawa dalam perjalanan ke Jakarta, kata Nurul Gufron lewat pesan singkatnya kepada republika.co.id Selasa 10 Januari 2023. Ia mengatakan setelah tiba di KPK, tim penyidik akan memeriksa Lukas NMB sebagai tersangka. Selanjutnya, direncanakan untuk dilakukan penahanan. Kita menunggu tim tiba di Jakarta, sambung Nurul Gufron. Pengacara Aloysius Renwarin juga membenarkan penangkapan Lukas NMB tersebut. Benar, sudah dibawa ke Jakarta tadi dengan pesawat Trigana dari Sentani. Kala dia saat dihubungi republika.co.id 10 Januari. Aloysius menceritakan penangkapan kliennya dilakukan di sebuah restoran di Jayapura. Penyidik KPK kata dia membawa serta anggota kepolisian. Tempat penangkapan itu di restoran yang di depannya itu Makobrimob, kata Aloysius. Lukas NMB pun sempat dibawa ke Makobrimob sebelum dibawa ke bandara untuk diterbangkan ke Jakarta. Aloysius menambahkan, penangkapan Lukas NMB itu tanpa pemberitahuan. Pun saat dibawa ke Jakarta, Lukas NMB tidak sempat mengabari keluarga. Meski begitu, kata Aloysius, tim pengacara akan menyusul ke Jakarta untuk pendampingan. Kita juga kaget penangkapan ini dan sepertinya penangkapan yang seperti ini juga akan dilakukan penahanan, terang dia. Kabar tentang penangkapan Lukas NMB semula dibocorkan oleh Kapolda Papua Inspektur Jenderal Matius D. Fakhiri pada Selasa 10 Januari 2023. Bahkan menurut informasi tersebut, Lukas NMB sempat dibawa ke Makobrimob Polda Papua, lalu dibawa oleh tim Brimob ke Bandara Sentani untuk diterbangkan ke Jakarta. Urusan Gubernur Papua Lukas NMB dengan Komisi Pemberantasan Korupsi sudah berlangsung cukup panjang dan juga alot. Lukas NMB ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi 1 miliar. Selain dicegah bepergian ke luar negeri, sejumlah rekening dengan total nilai 71 miliar yang diduga terkait dengan NMB turut diblokir oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Kendati sudah mengantongi alat bukti, KPK seolah kesulitan untuk memeriksa dan menangkap NMB. Hal ini pun terlihat dari beberapa upaya panggilan KPK yang selalu kandas oleh NMB dengan berbagai alasan. Contohnya ketika KPK memanggil NMB pada 12 September 2022, tetapi ia tidak hadir dengan alasan sakit. Selanjutnya, KPK juga mengirim surat panggilan kedua kepada NMB agar yang bersangkutan hadir untuk diperiksa di Gedung Merah Putih Jakarta 25 September 2022. Tetapi ia kembali tidak hadir karena alasan kesehatan. Kemudian pada 5 Oktober 2022, KPK kembali memanggil Yulsi Wenda NMB dan Puna NMB yang merupakan istri dan anak Lukas NMB sebagai saksi dari kasus tersebut. Namun melalui tim hukum dan advokasi Gubernur Papua, kedua orang tersebut menyatakan tidak memenuhi panggilan KPK. Setidaknya Lukas NMB telah 2 kali mendatangkan tim dokter dari Singapura untuk memeriksa kesehatannya di Jayapura. Baru pada Kamis 3 November 2022, Ketua KPK Firly Bahuri bersama penyidik dan tim dokter KPK datang ke Jayapura dan memeriksa Lukas NMB. Setelah pemerintah mengambil pernyataan tegas, NMB pun justru melawan balik. Hal ini terlihat ketika Dewan Adat di Papua akan memanggil Mahfud MD, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Firly Bahuri untuk menghadiri sidang adat. Pengacara NMB Aloysius Renwarin menyebutkan mereka dipanggil karena melontarkan tuduhan miring terhadap Lukas NMB saat itu.
Salah satunya terkait dana otonomi khusus atau OTSUS 1.000,7 triliun dan setoran tunai ke kasino judi 560 miliar. Kini setelah melewati berbagai lika-liku, NMB pun ditangkap dan langsung diterbangkan menggunakan pesawat menuju Jakarta. Penangkapan NMB turut mendapatkan perhatian Presiden Joko Widodo. Ia menyebut penangkapan NMB adalah proses hukum yang harus dihargai. Presiden Joko Widodo pun saat itu menegaskan bahwa semua orang mempunyai kedudukan yang sama di mata hukum. Ya, semua sama di mata hukum. Itu kan proses penegakan hukum yang harus kita hormati, kata Presiden Jokowi di J-Expo Kemayoran, Jakarta, Selasa 10 Januari 2023. Presiden Jokowi juga meyakini bahwa keputusan KPK menangkap Lukas NMB didasari oleh fakta dan barang bukti yang cukup. Saya kira KPK menangkap itu pasti sudah punya fakta barang bukti yang ada, ujarnya.